Shalom, puji Tuhan pada hari ini kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah firman yang ditabur boleh menjadi bagian yang penting untuk kehidupan setiap daripada kami. Karena ketika firman itu tumbuh dalam kehidupan kami bukan hanya mengerti tapi kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih, berkati urapi setiap daripada kami yang mendengar maupun kami yang Kau pakai untuk memberitakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pembicaraan menyambung topik yang sebelumnya, yaitu mengenai penatalayan. Kita semua tahu bahwa penatalayan itu adalah semacam wakil atau pengatur rumah. Jadi Tuhan menciptakan saudara dan saya, manusia, sebagai wakil Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di bumi. Kalau Tuhan menciptakan sorga dan bumi, maka Tuhan bertahta atas sorga dan bumi. Tetapi Tuhan menyerahkan bumi untuk anak-anak manusia mengelola dan mengaturnya. Jadi saudara dan saya statusnya adalah pengatur daripada rumah yang di bumi atau penatalayan Tuhan di bumi. Kita akan melihat prinsip kebenaran dari penatalayanan dan praktek untuk bidang pelayanan yang harus kita lakukan. Kita lihat bahwa ada poin-poin penting yang kita harus mengerti, bahwa kita punya tugas daripada Tuhan dan kita bekerja dan kita akhirnya mendapatkan upah. Kita melihat perumpamaan di Lukas 19 ayat 11 sampai 27, di mana perumpamaannya mengenai perumpamaan mina. Tuhan memberikan mina kepada 3 penatalayan atau 3 hambanya. Yang pertama, hamba yang pertama itu hamba yang mengusahakan minanya dan menghasilkan. Hamba yang kedua juga hamba yang mengusahakan minanya dan menghasilkan. Hamba yang ketiga tidak melakukan apa-apa, tetapi hamba itu menyimpan minanya di dalam sapu tangan. Dan kita akan membahas secara detail makna daripada perumpamaan mengenai mina, karena ini sangat terkait dengan kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai wakil Tuhan, sebagai penatalayan Tuhan di bumi. Tetapi kita harus punya beberapa pertanyaan yang kita harus bahas secara detail untuk supaya kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau dengan membuat kita, menunjuk kita menjadi penatalayan Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu siapakah Tuhan kita. Siapakah para penatalayan? Kalau Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, kalau penatalayan adalah saudara dan saya. Kapankah sang Tuhan pergi? Pertanyaan berikutnya, kapankah sang Tuhan kembali? Yesus sekarang berada di sisi Allah, Bapa di sorga. Tetapi Dia akan datang ketika segala sesuatunya sudah digenapi dan sangkakala terakhir akan ditiup, maka Tuhan Yesus akan datang menjemput saudara dan saya. Dan pada waktu itu saudara, kita harus mempertanggungjawabkan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan apakah yang tugas Tuhan berikan itu? Kita masih ingat bahwa kita membahas di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa kita harus memenuhi bumi. Kita harus menaklukkan, kita harus berkuasa atas seluruh isi bumi. Memenuhi bumi dalam arti kita memenuhi bumi dengan orang-orang yang belum jatuh ke dalam dosa. Karena pada waktu di Kejadian 1 ayat 28 Adam atau manusia belum jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan ingin kita semua sebagai Adam-Adam yang belum jatuh ke dalam dosa memenuhi bumi. Dengan kata lain, kalau Adam dulu sebelum jatuh ke dalam dosa, maka dia tidak berdosa. Tapi kita semua yang sudah berdosa karena Adam jatuh ke dalam dosa, karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita semua dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita harus memenuhi bumi dengan orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus atau melakukan penginjilan. Dan itu diulang kembali oleh Tuhan Yesus dalam amanat agung. Di Matius 28 ayat
18, 19, 20 dikatakan bahwa kita harus menjadikan semua bangsa pengikut Kristus, murid Kristus, mengajar mereka, membaptis mereka, dan itu yang Tuhan mau untuk saudara dan saya sebagai penata layan kita bekerja. Dan kapan, pertanyaannya adalah kapan penata layan ini punya kesempatan untuk berhasil atau gagal dalam tugasnya. Kita selama masih hidup di dalam tubuh yang natural ini, kita masih hidup di dalam bumi, maka kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita punya waktu selama kita masih hidup sampai kita nanti entah itu pulang bersama-sama dengan Tuhan dijemput ataupun kita sudah meninggal dunia. Dan itu adalah waktu yang kita miliki untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai penata layan. Pertanyaan terakhir adalah apa sajakah persamaan dan perbedaan dari respon sang Tuhan? Apakah yang membuat responnya berbeda-beda? Jadi Tuhan akan merespon hasil pekerjaan kita sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Bukan hanya hasilnya saudaraku, tapi apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Dan prinsip penata layan apa sajakah yang Tuhan Yesus ingin kita mengerti melalui perumpamaan ini. Karena perumpamaan mengenai mina ini sangat jelas sekali menggambarkan bagaimana Tuhan mengharapkan setiap saudara dan saya sebagai penata layan untuk bisa melakukan tugas yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Karena setiap daripada kita unik saudaraku, kita tidak ada yang sama. Dan setiap daripada kita dititipi, dipercayakan oleh Tuhan talenta atau mina yang tidak sama, sehingga otomatis hasilnya pun tidak akan sama. Yang pertama adalah ketika penata layan mendapatkan, setiap 3 orang penata layan itu mendapatkan 1 mina. Yang pertama mengerjakan minanya dan menghasilkan 10 mina. Yang kedua mengerjakan minanya dan menghasilkan 5 mina. Yang ketiga hanya menyimpan minanya dalam sapu tangan dan tidak menghasilkan apa-apa. Ketika sang Tuan kembali dan Tuhan melihat bahwa yang menghasilkan mendapat 10 mina, dikatakan engkau setia atas perkara kecil, maka aku akan memberikan engkau 10 kota. Dia mendapatkan pujian, hambaku yang baik dan setia, dan dia mendapatkan 1 mina lagi. Dari mana saudaraku? Dari orang hamba yang ketiga yang tidak mengerjakan minanya. Hamba yang ketiga mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau jahat Tuhan, engkau meminta dari apa yang engkau tidak tabur. Sehingga apa? Hamba yang ketiga adalah hamba yang tidak setia, hamba yang tidak mengenal tuannya, sehingga dia tidak mau melakukan apa-apa, hanya menyimpan minanya saja. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak hanya menitipkan mina itu kepada kita, tetapi Tuhan itu menginvestasikan mina. Tuhan menginvestasikan kehidupan kita supaya kita bisa menghasilkan dan berbuah. Bukan hanya kita dititipi kehidupan lalu kita mengembalikan kepada Tuhan seperti pada awal kita dititipi, tetapi sama seperti kita ke bank, kita menaruh investasi kita di bank, otomatis ketika jangka waktu berjalan kita meminta investasi kita menghasilkan bunga, menghasilkan hasil plus daripada nilai investasi. Demikian ketika si hamba yang jahat itu tidak mengerjakan talenta atau mina atau karunia yang Tuhan berikan, maka Tuhan mencela hamba itu dan bahkan mengambil semua apa yang dia sudah miliki dan diberikan kepada hamba yang setia yang mengerjakan minanya dan menghasilkan 10 mina. Demikian juga hamba yang mengerjakan dan menghasilkan 5 mina, dia diberi 5 kota, dia juga diberi pujian, saudaraku. Jadi kalau kita melihat bahwa hamba yang ketiga adalah hamba yang jahat, tidak terhitung di antara hamba yang baik, orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal sang Tuhan, bahkan tidak percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang adil dan baik, bahkan mengatakan bahwa Tuhan jahat untuk mengambil sesuatu yang tidak Tuhan tabur, dan itu sesuatu yang membuat dia tidak percaya kepada Tuhannya, dan dia tidak mau bekerja dan tidak mengasihi, bahkan menyalahkan Tuhannya. Jadi tanda bahwa seseorang sungguh mengenal sang Tuhan adalah kesungguhan dan kesetiaannya untuk melayaninya sambil menanti kedatangannya. Karena saudara dan saya tahu sebagai penata layan bahwa Tuhan kita akan kembali
Ketika sangkakala terakhir ditiup, maka dia akan kembali menjemput saudara dan saya. Dan pada waktu itu saudaraku, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita hidup dengan mina yang Tuhan percayakan, yang Tuhan investasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan membahas ada beberapa kekeliruan mengenai persepsi daripada konsep penata layan. Jadi yang pertama adalah mengenai tanggung jawab. Kekeliruan pertama adalah kekeliruan mengenai tanggung jawab. Kita berpikir bahwa meskipun Tuhan memberikan semua kemampuan, milik dan kesempatan kepada kita, Dia tidak akan memperhatikan jika kita tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak ngapa-ngapain pun tidak apa-apa, karena Tuhan Yesus telah melakukan semua di atas kayu salib. Itu adalah kekeliruan yang pertama, saudaraku. Karena kita lihat bahwa ketika dari 3 hamba yang melayani, yang menghasilkan 10 mina, 5 mina dan 1 mina. Yang menghasilkan 10 mina mendapatkan 10 kota dan pujian, dan 1 mina ekstra. Yang menghasilkan 5 kota, 5 mina, dia dipercaya Tuhan untuk mengelola 5 kota. Sedangkan yang tidak menghasilkan apa-apa, dia menerima celaan, bahkan minanya diambil. Jadi kebenaran yang pertama adalah mengenai tanggung jawab, bahwa Tuhan mengharapkan saudara dan saya menggunakan semua kemampuan, milik dan kesempatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan melipat gandakannya dengan sebaik-baiknya bagi kerajaannya. Jadi Tuhan tidak mau kita, saudara dan saya, hanya berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, dan mengatakan bahwa semua telah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita hanya menerima kasih karunia dan anugerahnya. Tapi kita harus berbuah dalam kehidupan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan. Kalau Tuhan mempercayakan kita talenta untuk bekerja, Tuhan mempercayakan kita talenta untuk melayani, maka kita harus bekerja dan kita harus melayani untuk supaya kita bisa melipat gandakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan kerajaannya. Di Wahyu 16 ayat 27, di Wahyu 22 ayat 12 dan Matius 16 ayat 27 dikatakan begini. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada satupun dari kita yang perbuatannya tidak dihitung oleh Tuhan. Tetapi semua yang kita perbuat, saudaraku, sebagai penata layan atau sebagai manajernya Tuhan, itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai bos atau sebagai owner. Karena itu adalah sesuatu yang sangat wajar sekali. Seorang manajer, seorang penata layan harus mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan atau apa yang dia tidak lakukan. Jadi kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia juga harus bertanggung jawab kepada tuannya. Di Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi tidak ada perbuatan kita yang sia-sia, saudaraku. Ketika kita memakai kepercayaan Tuhan, karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita melipat gandakannya untuk kerajaannya, maka setiap perbuatan kita akan dihitung oleh Tuhan dan kita akan diberi upah. Kekeliruan kedua adalah mengenai upah kekal. Kita berpikir bahwa Tuhan memberi upah kepada kita atas pekerjaan kita baginya. Upah itu akan merupakan pujian yang sama rata bagi semua orang dan tidak berpengaruh bagi kesempatan dalam masa depan kekal kita di kerajaannya. Jadi kita berpikir bahwa kita hasil sedikit atau hasil banyak itu upahnya sama dengan yang lainnya. Tetapi itu tidak, saudaraku. Karena di dalam kerajaan itu ada satu struktur yang kita semua mengerti. Ada seorang raja, ada jenderal, ada pamen, ya, perwira tinggi, ada juga prajurit, dan ada juga rakyat biasa. Dan apa yang menjadi yang kita lakukan akan menentukan menjadi siapakah kita nanti. Apakah kita menjadi seorang jenderal, apakah kita menjadi seorang perwira tinggi, atau kita menjadi rakyat biasa. Karena semua perbuatan kita akan dinilai dan diberi upah oleh Tuhan, dan itu tidaklah sama. Tidak sama rata, saudaraku. Kita lihat yang menghasilkan 10 kota, bukan hanya 10 mina, bukan hanya mendapatkan 10 kota, tapi mendapatkan pujian dan mendapatkan 1 mina. Yang menghasilkan 5 mina mendapatkan 5 kota. Yang tidak menghasilkan apa-apa dicela, saudaraku. Bahkan minanya pun diambil. Jadi kebenaran kedua mengenai upah kekal adalah Tuhan akan memberi upah kepada saudara dan saya untuk pekerjaan kita baginya. Dan upah itu akan sama proporsinya dengan yang telah kita lipat gandakan
dan akan berpengaruh besar bagi kesempatan dalam masa depan kekal kita di kerajaannya. Ketika kita berbuah sangat banyak untuk kerajaan sorga, maka Tuhan akan mempercayakan lebih kepada saudara dan saya yang bisa menghasilkan lebih banyak untuk kerajaannya. Karena apa, saudaraku? Karena kita nanti bersama-sama dengan Tuhan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja dan kita semua akan bersama-sama dengan Dia sebagai orang-orang kudusnya untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Dan apa yang kita kerjakan selama kita hidup itu akan ditentukan nanti ketika Tuhan memberikan upah kepada saudara dan saya, dan itu tidaklah sama rata, saudaraku. Di Lukas 19 ayat 17 dikatakan, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi otomatis tidak sama, 10 kota dengan 5 kota, bahkan yang terakhir dicela dan tidak mendapatkan apa-apa, itu tidaklah sama, saudaraku. Upah kita di kekekalan itu akan didasarkan dengan apa yang kita lakukan selama kita masih hidup untuk kerajaan sorga. Di Matius 25:21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu, kata Yesus. Jadi kita lihat bahwa kekeliruan yang ada lagi, kekeliruan ketiga, saudaraku, adalah hal terburuk. Kita berpikir bahwa jika kita tidak bekerja bagi Tuhan dengan mengelola yang telah Dia berikan kepada kita, hal terburuk yang mungkin terjadi adalah tidak menerima upah. Mungkin saudara dan saya ngomong, saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya tidak usah melakukan apa-apa, nanti paling terakhir saya tidak mendapatkan upah sama sekali. Itu adalah kekeliruan, saudaraku. Di 1 Korintus 3:13-14 firman Tuhan mengatakan, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi ketika pekerjaan kita tidak tahan uji, saudaraku, bukan saja kita bisa menyerahkan sesuatu, tetapi semuanya menjadi terbakar. Bahkan kita sendiri pun hangus terbakar. Meskipun kita selamat, tetapi kita seperti orang yang baru keluar dari api, saudaraku. Jadi yang terjadi adalah ketika kita tidak melakukan apa-apa, maka kita seperti hamba yang satu mina yang tidak menghasilkan apa-apa, maka dia mendapatkan celaan, bahkan minanya akan diambil daripadanya. Mungkin selamat, saudaraku, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, bahkan apa yang dia punya akan diambil. Jadi kebenaran ketiga adalah jika kita tidak bekerja bagi Tuhan dengan mengelola yang telah Dia berikan kepada kita, hal terburuk yang mungkin terjadi adalah menderita kerugian. Jadi hamba yang satu mina yang tidak mengerjakan minanya, itu hanya menyimpan dalam sapu tangannya. Ketika tuannya datang dan mendapatkan dia tidak mengerjakan minanya, bahkan mina yang cuman satu itu diambil sama Tuhan, bahkan dia dicela sehingga dia tidak memiliki apa-apa, saudaraku, dan dia menderita kerugian. Jadi saudara dan saya bertanggung jawab atas karunia, atas mina yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Memang tidaklah sama antara saudara dan saya. Setiap daripada kita, Tuhan mempercayakan hal-hal yang berbeda. Tetapi Tuhan mengharapkan setiap saudara dan saya bekerja melipat gandakannya untuk kerajaan sorga. Di Matius 6 ayat 19-21 dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan mengatakan mina itu bukan berarti Tuhan tuh minta saudara dan saya untuk berbisnis, untuk menghasilkan kekayaan, untuk menghasilkan harta di bumi. Tetapi Tuhan minta supaya saudara dan saya mengumpulkan harta di sorga. Berbicara mengenai memenuhi bumi dengan orang-orang yang tidak berdosa, memenuhi bumi dengan orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus, melakukan penginjilan,
untuk supaya menjadikan semua bangsa pengikut Kristus, membaptis mereka dalam konteks meskipun kita bukan hamba Tuhan, tapi karunia atau mina yang Tuhan berikan kepada kita bisa kita pakai untuk kemuliaan kerajaan sorga. Dan itu adalah arti daripada penatalayan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya adalah penatalayan 10 mina? Penatalayan yang sangat baik, itu yang menjadi tujuan daripada saudara dan saya sebagai penatalayan. Kekeliruan keempat adalah pembandingan. Kita berpikir bahwa seperti orang-orang dan pola penghargaan di sekitar kita, penghargaan yang Tuhan berikan atas apa yang telah kita lakukan akan dibandingkan dengan apa yang dapat orang lain berikan. Dan itu keliru, saudaraku. Jadi Tuhan tidak menghitung, misalnya ada orang memberikan 10 mina, ada orang memberikan 10 talenta, ada orang memberikan 4 talenta, tetapi yang 4 talenta kalah dengan yang 10 talenta. Tidak seperti itu, saudaraku. Tapi yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus melihat seorang janda miskin memberikan sepeser daripada uangnya untuk persembahan di bait Allah. Dan Tuhan mengatakan orang itu memberikan lebih banyak daripada orang kaya yang memberikan jumlah jauh lebih banyak. Karena apa? Dia memberikan semua yang dia miliki, sedangkan orang kaya itu hanya memberikan sebagian. Jadi perbandingannya adalah bukan hasil secara nilai kuantiti, tetapi apa yang telah kita lakukan itu yang dihitung oleh Tuhan. Penghargaan yang diberikan Tuhan atas apa yang telah kita lakukan akan dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam diri kita. Ada saudara diberikan 10 mina oleh Tuhan, ada yang cuma diberikan 1 mina. Ada yang diberikan 20 mina, ada yang diberikan 5 mina. Itu bukan berarti Tuhan tidak adil, tetapi Tuhan memberikan apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Karena Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya tidaklah sama. Sehingga ada orang yang diberi 1 mina, dia bisa menghasilkan lebih banyak. Ada orang yang diberi 10 mina, malah dia bisa kehilangan semuanya. Sama seperti seorang bapak yang mengenal anaknya dengan baik. Bapak itu tahu bahwa ada anak-anak tertentu tidak bisa diberikan hal yang melebihi batas kemampuan dia untuk mengelola, sehingga ketika diberi sesuatu yang lebih, maka itu akan menjadi satu hal yang lebih buruk daripada kalau dia tidak diberikan. Misalnya seorang anak kecil yang belum dewasa diberi uang jajan jumlah besar sekali, maka anak itu akan secara moral tidak bisa mengontrol kehidupannya akan menjadi sangat tidak baik. Tapi ketika dia diberikan cukup secukupnya untuk dia bisa bertumbuh, bergaul di dalam pergaulannya menjadi orang yang lebih baik, maka anak itu akan menjadi jauh lebih baik. Dan itu adalah berlaku untuk saudara dan saya, karena Bapa kita mengerti apa yang menjadi kemampuan dari saudara dan saya. Di Kolose 3:23-24 dikatakan, sikap hati kita itu sangat penting, saudaraku, untuk kita bisa menghasilkan apa yang terbaik untuk kerajaan sorga. Apapun yang kita kerjakan, dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ketika sikap hati kita benar, kita melakukan semua hal yang kita lakukan itu seperti kita melakukan segenap hati untuk Tuhan, maka hasilnya akan menjadi optimal. Di Matius 13:44 juga dikatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi kalau kita menganggap bahwa melakukan pekerjaan untuk Tuhan adalah sesuatu seperti kita menemukan harta karun, kita rela untuk melakukan segala sesuatunya agar supaya harta itu boleh bisa kita kembangkan, maka sikap hati kita adalah benar. Di dalam prinsip kebenaran penatalayanan dikatakan, apakah aku penatalayan yang setia dan bertanggung jawab? Ada peribahasa yang mengatakan, Anda dapat memiliki jiwa yang diselamatkan, namun hidup yang disia-siakan. You can have a saved soul, but a wasted life. Banyak dari saudara kita ketika kita nak menyadari kita adalah sebagai penatalayan, kita mungkin selamat karena kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita, sehingga kita menghabis-habiskan waktu
di dalam kehidupan kita. Wasted life, saudaraku. Tuhan rindu supaya saudara dan saya sebagai penata layan yang setia dan bertanggung jawab, kita berhasil melipat gandakan mina talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya menjemput saudara dan saya, maka kita bisa menerima pujian daripada Bapa yang mengatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, terimalah 10 kota, 5 kota untuk memerintah bersama-sama dengan aku." Dan itu adalah sesuatu yang saudara dan saya tunggu-tunggu untuk kita dapatkan daripada Tuhan. Dan bidang pelayanan yang harus kita lakukan adalah semua bisa dalam harta milik kita, dalam waktu yang kita miliki, uang, tubuh, bakat, semua harus kita pakai untuk kemuliaan. Jadi kalau secara disiplin rohani ada 2, yaitu penata layanan atas waktu kita dan penata layanan atas harta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Di Matius 25:21 dikatakan, penata layanan yang bersetia dan bertanggung jawab adalah, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu adalah kata-kata yang kita tunggu-tunggu, saudaraku, sebagai penata layan oikos nomos yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi manajer Tuhan di bumi. Maka kita wajib untuk melipat gandakan mina talenta yang Tuhan percayakan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami bertanggung jawab atas kehidupan kami, atas kehidupan yang Tuhan telah percayakan, di mana Engkau telah membeli kami, membayar lunas kami, bukan dengan harta, bukan dengan emas perak Tuhan, tapi dengan nyawamu, dengan darahmu, dengan kasihmu yang telah Kau berikan di atas kayu salib. Sehingga ketika kami beriman kepadamu yang telah menderita dan mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, supaya setiap daripada kita yang beriman kepadamu boleh memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Maka kami hidup dengan mina dan talenta yang Tuhan percayakan untuk kami boleh berbuah dalam kehidupan ini, untuk kami boleh mempersembahkan hasil pelipat gandaan daripada mina yang Kau berikan kepada setiap daripada kita sebagai oikos nomos, sebagai manajermu, sebagai penata layananmu, sehingga namamu dipermuliakan. Dan pada akhirnya maka kami rindu untuk mendengar Engkau mengatakan, baik hambaku yang setia dan baik, engkau telah bertanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar kepadamu. Ikutlah, masuklah bersama-sama dalam kebahagiaan dengan Tuhanmu. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang Kau limpahkan, mina yang Kau berikan pada setiap daripada kami boleh dilipat gandakan Tuhan, untuk menjadikan bangsa-bangsa murid-Mu, menjadikan bangsa-bangsa pengikut-Mu, membaptis mereka, mengajar mereka Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia Tuhan. Kami percaya mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.